Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawabannya nampaknya ada yang kedinginan nih. Karena salam itu doa dan kita disunnahkan saling mendoakan dalam kebaikan dunia akhirat. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ada kabut di atas Merapi. Cakepnya mana? Ada kabut di atas Merapi. Sungguh indah Gunung Rinjani. Sebelum kita mulai taklim ini, izinkan saya menyapa hadirin di sini. Apa kabar semuanya? Di Makassar agak Kareba, di Sumatera Akabah, di Sumatera, di Jawa Barat Kumaha Daramang. Piye kabare? Kaifa halukum jami'an? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan pada kita sekalian tanpa kita minta dan semuanya gratis. Mari kita senantiasa bersalawat dan menyampaikan salam ta'zim, salam rindu, salam cinta kepada beliau yang menjadi qudwah hasanah kita, yang kita mencintainya dan beliau lebih cinta kepada kita, yang membela kita di dunia dan di akhirat. Bahkan di saat-saat akan dicabut nyawanya, kitalah yang disebut-sebutnya ummati ummati, yang kita harapkan syafaatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala, bil khusus para guru, para asatid, segenap pengurus DKM atau Takmir Masjid Babu Salam, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini yaitu tentang hak tetangga. Nama babnya bab haqqul jari wal wasiyati bihi. Kalau diartikan bab atau satu bahasan, satu tema yang berkaitan dengan hak tetangga dan wasiat Nabi terhadap persoalan tetangga. Ini kita masih ambil dari kitab yang kita bahas secara berlanjut, yaitu kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang di sini juga saya ambil salah satu syarah, salah satu kitab penjelasan
Karena Riyadhus Shalihin ini disyarah oleh banyak sekali ulama, dari ulama dulu sampai sekarang. Ya, begitulah ulama saling mendukung. Bukan berarti disyarah itu bahwa buku itu tidak dipahami maknanya. Tapi semakin banyak syarahnya, semakin luas wawasan umat. Banyak pilihan-pilihan, banyak alternatif. Salah satu kitab bisa beragam syarah. Yang itu tentu tidak dibenturkan satu dengan yang lain, tapi saling melengkapi, saling menguatkan. Begitulah prinsip para ulama kita rahimahullah. Maka saya di sini memakai kitab Nuzhatul Muttaqin, Syarah Riyadhus Shalihin. Seperti biasa, Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin memulai setiap bab dengan mengutip ayat-ayat, tentu tidak semua ayat, yang berkaitan dengan tema. Karena dalil kita yang paling tinggi adalah Al-Quran kan. Kemudian setelah itu hadis dan seterusnya. Maka beliau di sini mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was-sahibi bil jambi wa binis sabil wa ma malakat aymanukum. Wa'budullah, dan sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah satu-satunya, tauhid. Ditegaskan lagi, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekutukan dia dengan apapun, dengan sesuatu apapun, nakirah, apa saja. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua selalulah berbuat baik, bahkan yang terbaik. Lalu kepada siapa lagi kita harus berbuat baik, bahkan yang terbaik? Wabidzil qurba, kerabat, famili, keluarga dekat. Jadi perbuatan baik dimulai dari orang-orang keluarga terdekat dulu. Kepada siapa lagi? Wal yatama, jamak dari yatim, anak-anak ya, anak-anak yatim. Ada bapak-bapak datang ke saya, Ustaz, saya kan anak yatim Ustaz. Bapak mah bukan lagi anak yatim, mantan anak yatim. Namanya mantan, buanglah mantan pada tempatnya. Yatim itu anak yang meninggal bapaknya sebelum dia balik. Itu definisi yang disepakati ulama. Bapak sudah bukan lagi balik, sudah bolak-balik. Jadi bukan lagi yatim kayak kita ini, sudah tidak punya bapak, tidak punya ibu kan? Tapi bukan lagi namanya yatim. Kepada siapa lagi? Wal masakin, jamak dari miskin, yaitu orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, kita disuruh berbuat baik kepada siapa lagi? Wal jari dzil qurba, tetangga dekat. Wal jaril junub, tetangga jauh. Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Was-sahibi bil jambi, juga kepada sahabat yang sangat dekat dengan kita. Suka kita jalan berdua, curhat, saling mengunjungin. Kan pasti bapak ibu punya teman seperti itu kan? Apa namanya itu? Teman dekat lah, teman akrab. Kepada siapa lagi? Wa binis sabil, orang yang bepergian
dan di dalam bepergiannya dia kehabisan bekal. Namanya anas sabil, anak jalanan. Nah, di sini kata ulama sebagian mengatakan di sini termasuk anak-anak yang bersekolah di tempat jauh lalu kekurangan bekal atau tidak punya bekal, maka itu kita harus berbuat baik kepada mereka. Bahkan ini adalah salah satu dari 8 asnaf penerima zakat. Kepada siapa lagi? Wa ma malakat aimanukum, dan budak-budak yang kalian miliki. Ini dulu ya, sekarang tidak ada budak lagi. Nah, jadi di sini di ayat ini ada tentang wal jaridil junub yang kita bahas. Sekarang kita ambil pada kata wal jaril junub, yaitu tetangga dekat, wal jaridil qurba, tetangga dekat, wal jaril junub, dan tetangga yang jauh. Lalu kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema yang berkaitan dengan tetangga. Yang pertama, An Ibni Umar wa Aisyah, dari Ibnu Umar, maksudnya Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, wa Aisyah radhiyallahu anhuma, ada juga Aisyah. Jadi paling tidak ada 2 sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, keduanya berkata qala. Kalau satu orang qala, kalau 2 orang qala, panjang. Kalau banyak orang qalu. Sini qala 2 orang, Ibnu Umar dan Aisyah. Keduanya berkata, apa kata keduanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa sabda beliau? Ma zala Jibrilu yusini bil jar. Jibril, malaikat Jibril maksudnya, senantiasa berwasiat kepadaku tentang al-jar, tentang tetangga, tentang pentingnya kita berlaku baik kepada tetangga, berbuat ihsan kepada tetangga seperti dia tadi, dan tidak boleh kita menyakiti tetangga. Hatta dhanantu, sampai aku mengira, annahu, sesungguhnya tetangga itu, sayuwarrithuhu, annahu, bahwa sesungguhnya dia Jibril, sayuwarrithuhu, akan menjadikan tetangga salah satu ahli waris kita kalau kita meninggal. Saking pentingnya, saking seringnya Jibril, malaikat Jibril mengingatkan kepada Nabi, tentu kepada umatnya juga kepada kita sekalian yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saking seringnya diingatkan, maka Nabi sempat mengira jangan-jangan nanti kalau seorang muslim meninggal, tetangga jadi ahli warisnya atau salah satu ahli warisnya. Tapi tentu tidak kan? Tapi tentu tidak sekarang. Jadi tetangga tidak termasuk ahli waris si mayit, kecuali kalau tetangga itu memang termasuk bagian dari ahli warisnya. Itu perkara lain lagi. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati kesahihannya antara Al-Bukhari wa Muslim. Maka kata penulis kitab Nuzhatul Muttaqin, jadi kita ikut aja ulama ya, kita jelaskan apa kata mereka. Kalau kita nyari-nyari sendiri kayaknya rada susah ya. Jadi saya patokan aja sama apa kata ulama. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, kata beliau, kata penulis Nuzhatul Muttaqin, yang pertama, idzamu haqqil jar, besarnya hak tetangga, hak bertetangga, bahwa hak bertetangga dalam Islam ini punya porsi yang sangat besar. Wa wujubu mura'ati dzalika, dan diwajibkannya kita untuk memperhatikan hal itu. Jadi jangan kita remehkan, itu kan cuma tetangga, maksudnya kan begitu. Jadi harus membutuhkan perhatian. Salah satu yang harus kita perhatikan itu, jangan diremehkan, jangan dianggap enteng gitu. Yang kedua, kata beliau, at-ta'kidu ala haqqihi bil wasiyah yaqtadi darurata ikramihi. Penegasan
Ya. Penegasan atas hak dengan memakai cara wasiat, dengan bahasa wasiat. Kan kata Nabi tadi, senantiasa tidaklah Jibril senantiasa berwasiat kepadaku, berpesan kepadaku. Maka penegasan berbuat baik kepada tetangga dengan Nabi sampai memakai kata wasiat, ini menunjukkan berkonsekuensi pentingnya, bahkan di sini pakai kata darurat, emergensi, sangat penting sekali memuliakan tetangga, wal ihsani ilaihi, dan berbuat baik bahkan yang terbaik kepadanya, wa daf'id darari anhu, dan menghilangkan bahaya darinya. Jadi jangan sampai kita menjadi penyebab membahayakan tetangga. Ya. Apa contohnya misalnya? Kita bertetangga ini, rumah kita berdampingan kan? Lalu kita main saluran air kita jatuhkan ke rumah tetangga kita tanpa kita koordinasi dengan tetangga. Itu kira-kira bisa membahayakan nggak? Atau temboknya kita bolongin gitu kan? Kita bikin bolong gitu. Ya pokoknya hal-hal yang bisa mengganggu atau membahayakan tetangga kita. Atau kerjasama dengan maling. Begitu tetangganya pulang kampung, dia telepon maling. Bro, dia sudah pulang kampung. Saatnya lah. Gitu. Ini kan tetangga syaitan ini namanya. Ya, semua kita dilindungi oleh Allah dari tetangga-tetangga yang jahat. Amin. Diberikan tetangga orang-orang soleh, orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa lagi? Wa iyadatuhu indal marad. Kalau dia sakit, jenguk, ya, menjenguk tetangga yang sakit. Ya. Makanya kalau sudah lama kita nggak lihat tetangga, ya kita kan biasanya nanya, kemana? Ya pasti kan kita dapat jawaban kan. Disitulah pentingnya kita juga berinteraksi secara sosial, tahu tetangga kita, kenal gitu. Oh dia sakit, di mana? Ya, kita doakan. Kita datang menjenguk, yang menjenguk bawa doa dan do'id, itu biasanya. Jangan doa doang gitu kan. Begitu pulang doakan, Pak mudah-mudahan lekas sembuh. Setelah itu salamin gitu kan. Biasanya cepat sembuh itu. Alhamdulillah. Ya. Kemudian wa tahni'atuhu 'indal masarrah. Yang harus kita lakukan juga kepada tetangga adalah tahni'atuhu, mengucapkan selamat, indal masarrati, ketika mereka mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, di momentum-momentum bahagia, senang. Anaknya lulus sarjana, dia bikin acara silaturahim, kita datang berikan ucapan selamat. Itu bagian dari sunnah Rasulullah. Kemudian mungkin ada orang yang sakitnya lama, tiba-tiba divonis sudah sehat, sembuh, dia bersyukur tentunya. Itu kan momentum bahagia kan, menyenangkan itu. Dan seterusnya. Maka ucapkan selamat ya. Atau punya lahir anaknya ya, dan seterusnya. Kemudian apalagi wa ta'ziyatuhu 'indal musibah, dan menghibur dia, mengingatkan dia kepada Allah, takdir Allah. Itu bagian dari makna takziah, 'indal musibah, ketika tetangga kita terkena musibah. Ya, jangan dibalik-balik. Nah, sekarang kadang-kadang ada orang bertetangga, kalau tetangganya senang, dia takziah. Kalau tetangganya kena musibah, dia senang. Ya, ada nggak kira-kira orang begitu? Ada nggak? Mana orangnya? Di sini mah nggak ada. Ya, ada di sana di laut mati. Ya, jadi
Nah ini orang hasud. Jadi ciri orang hasud itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, itu kalau kita ada perasaan begitu pasti kita hasud. Al-hasad. Dan al-hasad ini sekedar mengingatkan saja karena kita bahas sekilas. Kata Nabi, ta'kulu al-hasanat ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Dahsyat. Menghancurkan amal-amal kebaikan kita seperti halnya api melahap menghancurkan kayu kering. Ya, cepat sekali, ya. Habis. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis kedua, wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Jadi Nabi manggil Abu Dzar. Kalau dalam bahasa kita manggil seseorang, kita panggil ya. Ya Pak Ikhwan, gitu. Ya. Ya Pak Abdul Aziz. Ya. Tapi kalau nggak kenal orang jangan bilang ya ampun, siapa namanya? Jadi ya. Seperti ya ayyuhalladzina amanu. Ya, makanya orang-orang sahabat kalau manggil Nabi ya Rasulullah. Tapi kalau orang-orang kafir memanggil ya Muhammad. Itu bedanya itu. Kalau panggil ya Muhammad orang kafir. Kalau ya Rasulullah berarti, atau ya Nabi Allah berarti sahabat orang Islam. Kita ikutin siapa? Kita para sahabat. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Maka Nabi berkata, memanggil Abu Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Jadi ini menunjukkan Nabi itu sangat dekat dengan sahabat. Jadi jangan dibayangkan Nabi itu orang yang di atas awan gitu kan, kemudian jauh dari sahabatnya. Dia bergaul dengan sahabat, makan bareng, jalan bareng, ngobrol. Bahkan ada sahabat yang pernah boncengan dengan Nabi, naik onta, naik kuda, naik himar. Sangat dinamis kehidupan baginda Rasulullah SAW. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta marakan, kalau kamu memasak makanan-makanan yang berkuah. Marak. Bapak Ibu kalau pergi di restoran Arab biasa ditawarin taboga marak. Itu yang ada kuahnya itu. Sop, kayak sop gitu kan. Wahai Abu Dzar, kata Nabi, kalau kamu memasak masakan yang ada kuahnya, ya Bapak Ibu lebih tahu lah. Ya, makanan-makanan ada sop, bakso apa gitu kan. Maka apa? Fa'akthir ma'aha, perbanyaklah airnya. Dibanyakin airnya. Ya. Buat apa? Wa ta'ahad jiranaka, jangan lupa bagi ke tetangga. Tapi kata ulama jangan kuahnya doang dibagi, sama isi-isinya lah. Maksudnya jangan pelit, itu kan pesannya. Bakso 10 biji, satu panci gede gitu kan. Baksonya buat dia, tetangga dikasih kuah, ini kuah-kuah. Tetangga apaan ini? Ya. Jangan-jangan air apa ini gitu. Jadi maksudnya, dan tentu bagi kuah dan dagingnya, isinya. Maka kata Nuzhatul Muttaqin, hafadal hadis ini menunjukkan istihbabu ihda'i syai'i minat ta'ami ilal jiran, disunnahkannya menghadiahkan sesuatu dari makanan kepada tetangga. Jadi suka ngasih ke tetangga, ngirim makanan. Itu sunnah Nabi itu. Itu anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bikin kopi, ya kita lihat tetangga kita kasihan nih. Dengar-dengar sudah sepekan gak ngopi dia, kirimin kopi.
Alhamdulillah. Jadi harus jeli kita apa dibutuhkan tetangga ini. Wah, dia kekurangan apa, kirimin gitu kan. Pasti dia senang gitu kan. Ya. Alhamdulillah. Yang kemudian kata beliau, masih sambungan tadi, disunnahkannya menghadiahkan sesuatu makanan kepada tetangga. Ini menarik nih. Wa khassatan idza kanat lahu raihah, terutama kalau makanan yang kita punya itu punya wangi, punya bau. Apa contohnya? Duren. Hati-hati, Pak. Ya, beli duren gitu kan. Sampai sengaja dikipasin kan, mengarah tetangga gitu kan. Ya, pokoknya hati-hati, Pak ya. Jangan sampai punya makanan-makanan yang berwangi lalu tidak dibagi ke tetangga. Kemudian, tapi ada syaratnya. Kata beliau, wa kanal jiranu fi hajatin, dan tetangga kita suka, butuh sama itu. Kira-kira ada nggak yang tidak suka durian? Jarang ya. Ya kalau jengkol mah ya tidak semua orang suka gitu. Tapi kalau durian rasa-rasanya kalau yang normal sih suka durian. Ya. Alhamdulillah. Tapi kita harus sehat ya. Jangan juga berlebihan. Apa saja kalau berlebihan. Ada yang bilang, Ustadz si Ani itu pingsan gara-gara makan durian. Durian disalahkan. Loh kenapa pingsan? 5 biji dia makan. Ya iyalah. Ya, jadi pingsannya itu bukan karena duriannya, tapi karena berlebih-lebihannya. Apa saja kalau berlebih-lebihan nggak bagus. Ya. Kemudian sampai di mana tadi? Aula yatayassara lahum tabukhuhu. Ini yang saya tadi katakan, ataukah tetangga kita tidak bisa membuat, tidak bisa memasak. Jadi tahu kalau Pak Ajis ini dia punya coto Makassar misalnya gitu. Nah, tetangganya tahu kalau coto Makassar itu enak, tapi dia nggak bisa masak. Nah, ini tugas Pak Aziz ini. Di sini tetangga Pak Aziz ya, Pak? Sama-sama Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Kemudian yang kedua, manfaat dari masih hadis yang tadi, raggabal Islamu fi husnil alaqatil ijtimaiyah. Islam menganjurkan kita di dalam memperbaiki relasi kemasyarakatan kita, hubungan kemasyarakatan kita, bainal jiran, terutama di antara tetangga. Ya, jadi jangan sampai kita malah musuh-musuhan dengan tetangga. Ya, hanya perkara sepele gitu kan. Hanya perkara ada komplek itu musuh-musuhan gara-gara portal, gara-gara polisi tidur. Polisinya tidur enak, nyenyak, dia yang berantem. Kata polisinya, saya tidak apa-apa kok, saya dibawa-bawa. Ya, janganlah. Ini hidup ini terlalu mahal untuk kita berselisih dengan orang hanya masalah sepele gitu. Ya. Banyak memaafkanlah, insyaallah. Kemudian wa ja'ala bainahum takafulan wa ta'awunan, dan Islam menjadikan di antara manusia, di antara masyarakat termasuk tetangga, adanya saling menanggung, wa ta'awunan, saling tolong-menolong, fit ta'ami, di dalam persoalan makanan. Jadi makanya di hadis lain dikatakan, kalau ada tetangga kita yang kelaparan, maka kita tetangganya tanggung jawab. Ya, ini kan menunjukkan Islam sangat peduli pada persoalan-persoalan kemasyarakatan. Ya. Alladzi huwa min sya'nil afradi khassatan, padahal sebetulnya kan masalah makan masalah urusan pribadi kan. Tetapi Islam menganjurkan, menjadikan bagian dari saling menanggung dan saling tolong menolong. Ya, padahal makanan itu kan aslinya persoalan pribadi. Ya, makanya kalau kita tidak tahu selera seseorang, kita suguhin makanan yang bersifat umum.
Ya, sama kalau kita kedatangan tamu, ya kita harus cari tahu dulu. Kalau kita nggak kenal apa makanan favoritnya, ya kita kasih yang umum. Minuman kasih air putih. Ya. Jangan tiba-tiba datang langsung dikasih kopi pahit, kasih teh pahit gitu kan. Saya dulu di Makassar itu, ya Pak Ajis ya, kalau bertamu ke rumah orang tehnya itu manis. Tiba-tiba saya ke Jawa Barat, di Cirebon itu teh semua pahit. Saya pikir ini orang lupa kasih gula. Ternyata tradisi orang di sana begitu. Di Arab kalau kita disuguhin kopi tidak ada gulanya. Kalau kopi asli Arab, gulanya apa? Korma. Jadi minum kopi makan korma, minum kopi makan korma. Orang Indonesia datang, korma jadi makan, kopinya nggak diminum. Orang Indonesia cerdas memang. Bahkan dibungkus Pak, kalau di Masjidil Haram masih namanya. Kopinya kopi Arab, lah katanya. Pahit, hidup sudah pahit. Kemudian hadis yang ketiga ya, kita ambil satu hadis lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa kata beliau? Wallahi, demi Allah, Nabi bersumpah, la yu'minu, tidak beriman. Wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman 2 kali. Wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman 3 kali. 3 kali Nabi bersumpah. Qila man ya Rasulullah, lalu Nabi ditanya siapa yang tidak beriman itu ya Rasulullah. Qala, beliau menjawab, beliau bersabda, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan dia. Masya Allah. Jadi bertetangga ini berkaitan dengan tauhid akidah kita, iman. Ya, Masya Allah. Jadi demi Allah kata Nabi tidak beriman, tidak sempurna keimanannya, bahkan bisa jadi tidak sah keimanan seseorang di mana tetangganya tidak aman daripada kejahatannya. Nah, kita bermohon kepada Allah selalu diberikan tetangga yang baik. Amin ya rabbal. Ustadz, saya dari dulu udah minta, tapi kok dapat tetangga yang begitu? Ya itu sudah takdirnya. Dan ada ujian, ada nilai ujian itu. Kita mungkin disuruh ujian sabar, ujian menahan dan seterusnya. Maka kata penulis Nuzhatul Muttaqin, hafadal hadis ini memberikan pelajaran manfaat. Yang pertama, at-tahdhiru min idza'il jiran, peringatan keras bahwa tidak boleh kita mengganggu, menyakiti tetangga dengan cara apapun. Ustaz, saya kan tidak pernah ngata-ngatain tetangga saya tidak pernah tempeleng. Iya, tapi sikapmu itu membuat dia sakit. Ya, mungkin dengan suara musik di rumah kita, tapi dia nggak tegur Ustaz. Tidak semua orang berani menegur. Ya, ada orang berani dia datangin, ada orang ya Allah dia pendam gitu. Jadi orang diam belum tentu suka. Maka kita yang merasakan gitu. Kita ukur pada diri, kalau ada orang berisik, kira-kira kita suka nggak, senang nggak? Di atas jam 11, 12 masih ada yang berisik. Kalau kita digituin, suka nggak kira-kira? Saya tidak pernah tempeleng Ustaz, cuman bapak selalu parkir di depan pintu rumahnya. Sehingga kalau orang mau keluar itu maju mundur mobilnya susah sekali gitu. Gara-gara kita, itu bisa mengganggu itu. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan. Ya, kita bermain aman lah. Kemudian wa anna kaffasyarri anhum, dan sesungguhnya menahan tidak berbuat buruk kepada tetangga kita, min kamalil iman, bagian dari kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa karamil akhlaq, dan menunjukkan akhlak kita yang mulia. Yang kedua, al-idraru bil jiran,
berbuat madarat, berbuat buruk, berbuat jahat kepada tetangga. Qad yajurru ilal kufri, bisa jadi akan menghantarkan, menuntun kepada kekafiran. Wal isyani, dan kemaksiatan. Wal al mustawjabu adzaban nar, yang bisa justru menggelincirkan seseorang kepada azab api neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan yang ketiga, at-tahdhiru min idza'il jiwar, peringatan keras daripada menyakiti orang-orang di sekeliling kita. La yaqtasiru, ini penting ini, tidak terbatas ala jiwarisakan, tetangga yang berdekatan rumah dengan kita. Jadi bukan hanya itu yang dimaksud. Wa innama, akan tetapi, ya ummu kulla jiwarin, umum, bersifat umum bagi semua pertetanggaan. Ya. Kahayyin, misalnya kita satu tetangga dalam satu hayyin. Hayyin ini kalau kita mungkin terjemahkan satu RT, satu RW. Ya komplek lah gitu ya. Atau klaster atau apa gitu kan. Wa qaryatin, bahkan satu kampung. Wa madinatin, bahkan satu Madinah, satu kota. Wa qatarin, bahkan satu wilayah. Ya, makanya kita di kampung, Pak, jangan heran. Kita baru mau masuk di ujung kabupaten nanya, tahu itu dulu. Karena satu kabupaten keluarga kita. Satu rumpun, Pak, ya dulu itu. Satu kabupaten, satu kecamatan itu aslinya cuma 2 orang bersaudara. Beranak, bercucu, dibagi. Ya, belum ada orang luar. Makanya kalau kita nanya, walaupun dari satu kecamatan, tahu rumahnya di sana. Oh iya, di sana. Sekarang kalau kita di kota, nanya di samping rumah itu, dia nggak tahu. Tahu katanya. Ya. Coba. Jadi nilai-nilai ini sudah sangat bergeser luar biasa. Nah, kita tidak haruslah seperti di kampung ya. Ya paling tidak satu RT kita. Makanya kalau di Jakarta kan ada pertemuan RT, arisan. Itu sebetulnya sarana silaturahim aja. Ya, orang kan bukan mencari duitnya gitu kan, bukan. Tapi pertemuannya, silaturahim. Ya, perkumpulannya itu yang penting. Dan semua itu adalah ajaran Islam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah tema bahasan kita pada pagi hari ini. Kita bisa membahas 3 hadis ya. Libur sekolah ke Cikini. Dekat ya, nggak usah jauh-jauh, kan hujan. Di perjalanan makan kuaci. Taklim saya sampai di sini, lain waktu kita sambung lagi. Insyaallah. Dan kita sebelum kita masuk di sesi tanya jawab, kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.